Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu analisis implementasi kebijakan kewenangan Bupati kepada Camat tentang struktur mekanisme koordinasi. Kami di sini mengambil studi kasus, yaitu di kantor Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami Murtias Puji Astuti dan Mahfud Jailani Aminullah. Tidak perlu berbasa-basi lagi, kita mulai presentasinya. Sebelumnya, kami akan membahas apa itu pelimpahan wewenang. Implementasi kebijakan otonomi daerah yang baru nomor 23 tahun 2014 telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial menyangkut kedudukan, tugas pokok, dan fungsi pemerintahan kecamatan. Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yaitu meliputi aspek berupa perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 23 tentang susunan organisasi, yaitu jumlah seksi sebanyak-banyaknya adalah 5 seksi dan sekretariat membawah paling banyak 3 subbagian. Artinya, jumlah seksi di kecamatan tidak harus 5 buah, melainkan tergantung pada beban kerja masing-masing kecamatan, begitu juga subbagiannya. Adanya perlimpahan wewenang seperti koordinasi ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut masyarakat atau wilayah tersebut dapat berlangsung dengan baik. Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perlimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat Kabupaten Probolinggo, menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo. Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat antara lain yaitu mengenai koordinasi. Jadi, dalam masalah ini dituntut bagaimana seorang camat dapat mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan atau sementara dilakukan pemerintah Kecamatan Keraksaan dengan staf yang ada. Di sini yang terlihat pelaksanaan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Keraksaan telah terlaksana dengan baik seperti mengenai pembinaan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, khususnya dalam mekanisme koordinasi di Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kami di sini mengambil penelitian berupa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, yaitu mengenai kondisi lingkungan, hubungan koordinasi, sumber daya organisasi, dan juga karakteristik serta kemampuan agen pelaksana. Kami juga menginformasikan tentang informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi memberikan informasi tentang implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di kantor Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Baik, selanjutnya implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dilihat dari faktor kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pelimpahan wewenang karena berhasilnya suatu implementasi ditinjau dari hubungan yang tercipta dari mereka yang dapat dibina.
kondisi lingkungan yang ada dalam lingkungan organisasi kecamatan sudah berjalin dengan baik. Tidak ada pegawai yang mempunyai tujuan untuk menjatuhkan pegawai lain. Mereka mempunyai tujuan saling menghargai sesama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Kecamatan Kraksan, dapat dilihat bahwa telah terwujud kondisi lingkungan yang mendukung pembinaan camat kepada staf pegawai. Ini dilihat dari adanya kebersamaan dan saling menghormati antara pimpinan dan staf. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial kultural yang ada di Probolinggo, yaitu adanya saling menghormati tanpa memandang status. Seperti perbedaan usia antara camat dan staf atau pegawai yang walaupun camat di Kraksan mempunyai usia yang lebih muda dari sekretaris camat dan pegawai lainnya. Tetapi ini tidak menjadi alasan mereka untuk tidak saling menghormati. Implementasi kebijakan pelimpahan wewenang dilihat dari faktor hubungan koordinasi. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pelimpahan wewenang yang akan dilaksanakan harus ada pengawasan dari pemberi pelimpahan tersebut, yaitu bupati atau pemerintah kabupaten. Karena pengawasan sangat penting untuk mengetahui apakah pelimpahan wewenang yang akan diberikan sudah berjalan sesuai dengan tugas atau tidak. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dijelaskan oleh salah satu informan. Pemerintah daerah melaksanakan monitoring langsung kepada kecamatan dalam menjalankan setiap program kerja, baik dengan cara mereka terjun langsung di kecamatan dan dengan cara mereka meminta laporan dalam setiap program yang dijalankan. Ini menjadi salah satu hal yang bagus karena meminimalisir kecurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam pembahasan implementasi kebijakan pelimpahan wewenang bupati kepada camat dilihat dari faktor hubungan koordinasi, yaitu faktor hubungan koordinasi mempengaruhi terhadap tercapainya tujuan suatu kebijakan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 dikatakan bahwa kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pengawasan dari pemerintah kabupaten berupa pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh inspektorat. Pemeriksaan ini meliputi hasil kinerja dan laporan pertanggungjawaban setiap program yang dilakukan. Menurut informasi dari beberapa informan, pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas tersebut sudah terlaksana. Implementasi kebijakan pelimpahan wewenang dilihat dari faktor sumber daya organisasi untuk implementasi program SDM dan SDA. Keberhasilan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya staf atau pegawai yang bekerja dengan baik ataupun berkompeten di bidangnya. Pelimpahan wewenang bupati kepada camat selain salah satunya mengenal pembinaan. Jadi jelas bahwa semua pegawai termasuk dalam hal tersebut. Bukan hanya sumber daya manusia tetapi sumber daya yang menunjang lainnya. Berpengaruh juga dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Staf atau pegawai lainnya juga mengatakan bahwa kualitas dan kemampuan pegawai yang ada sudah cukup baik, tetapi ada beberapa yang belum mengerti secara jelas apa yang menjadi tupoksi mereka. Fasilitas di dalam juga sangat menunjang tercapainya kualitas pelayanan yang baik, tetapi fasilitas yang ada masih sangat kurang. Berdasarkan hasil penelitian sumber daya staf atau pegawai yang ada di kantor Kecamatan Kraksan, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pelimpahan wewenang bupati kepada camat sudah dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat dari sumber daya manusia yang ada di kantor Kecamatan Kraksan. Dilihat dari jumlah sudah memadai, tetapi ada beberapa pegawai yang belum mengerti akan tupoksi
yang harus dikerjakan. Adapun ditemui dalam menjalankan tugas, ada staf atau pegawai mempunyai sikap melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan, di mana mereka mementingkan tugas atau urusan umum daripada kepentingan pribadi yang sudah sesuai dengan aturan, bahkan pemerintah untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat ketika staf atau pegawai sementara dalam menjalankan tugas. Berikutnya, tentang implementasi kebijakan pelimpahan wewenang dilihat dari faktor karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Faktor utama berjalannya implementasi kebijakan tersebut dilihat dari penjelasan yang beberapa staf atau pegawai terlihat bahwa karakteristik dan kemampuan pimpinan dalam menjalankan pelimpahan wewenang sudah baik. Menurut informan mengatakan, camat sudah baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang ada salah satunya dalam hal pembinaan. Camat secara terus-menerus melakukan pembinaan kepada pegawai atau bawahannya. Karakter yang dimiliki camat yaitu tegas, disiplin, dan berwibawa, sehingga membuat pegawai termotivasi dalam menjalankan tugas dengan baik. Camat juga memberikan penghargaan kepada pegawai dan menjalankan tugas dengan baik. Sikap ini ditunjukkan oleh pemimpin yang ada di Kecamatan Keraksan, yaitu camat telah berupaya melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan dalam hal pembinaan dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi, pimpinan tersebut melakukan pembinaan dalam menerapkan sistem punishment dan reward yang artinya jika pegawai melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, maka pimpinan akan memberikan sanksi atau hukuman. Ini sesuai dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dengan penjelasan kami tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu dilihat dari faktor sumber daya organisasi serta fasilitas untuk implementasi program cukup terpenuhi. Karena masih ada sebagian yang belum mengerti tupoksi sebagai pegawai atau staf serta pegawai stafnya. Implementasi kebijakan pelimpahan wewenang bupati kepada camat dilihat dari faktor kondisi lingkungan, dapat dikatakan bahwa hubungan antara staf atau pegawai dan pimpinan berjalan dengan baik dengan adanya pembinaan untuk saling menghargai, mendukung, dan menghormati sesama, khususnya antara pimpinan dan staf atau pegawai. Berikutnya, faktor hubungan koordinasi. Pemerintah kabupaten telah mengawasi pelaksanaan setiap program kerja kecamatan terlebih dahulu dalam pembinaan dari pimpinan kepada bawahan. Dan yang terakhir dilihat dari faktor karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Camat atau agen pelaksana sudah menjalankan tugas dengan baik. Saran dari tugas kami yaitu untuk kedepannya antara pimpinan dan staf atau pegawai di Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo dapat mempertahankan dengan baik mekanisme koordinasi yang sudah terjalin agar dapat mewujudkan citra pelayanan yang efektif dan efisien untuk masyarakat Probolinggo, khususnya Kecamatan Keraksaan itu sendiri. Itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.